tahun tidak jumpa. Terakhir tahun 2022 di sini. Sekarang sudah tahun 2023, berarti sudah setahun kita tidak jumpa. Kita berdoa mudah-mudahan di tahun 2023 ini hidup kita lebih istiqomah, lebih sukses, lebih bahagia hidup kita, lebih terarah hidup kita, dan mudah-mudahan selalu berada dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, "Man kana yawmuhu khairan min amsi, fahuwa khairan." Siapa orang yang hari ini, kata Nabi, lebih baik hidupnya dibandingkan dengan hari-hari yang telah dilaluinya, fahuwa khairan, maka sesungguhnya dia orang yang beruntung di sisi Allah. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa maghfur. Siapa orang, kata Nabi, yang hari ini hidupnya sama aja sama hari-hari yang telah dilalui, sama nggak ada perubahan, fahuwa maghfur, maka dia termasuk orang yang merugi. Apalagi wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa maghfur. Siapa orang yang hari ini hidupnya lebih buruk dari hari-hari yang telah dilaluinya, maka sungguhnya orang itu dilaknat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, subhanallah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan yang saya baca dari statusnya Ustaz Hendro. Ada status beliau berbunyi, kita sibuk mencari kenikmatan hidup, tapi kita lupa mencari kenikmatan di saat mati. Betul ini? Jadi kita sibuk nyari nikmatnya hidup, tapi kita lupa mencari kenikmatan di saat mati kita meninggalkan dunia depan. Akhirnya kita dikritik oleh Allah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sampai kita lupa. Ada sebuah hadis yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya kutip ini di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Syekh Abu Lais As-Samarqandi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa." Siapa saja seorang hamba itu rindu berjumpa dengan Allah, rindu berjumpa dengan Allah, berarti dia ingin di akhir hidupnya sebuah kenikmatan dalam berjumpa dengan Allah. Jadi kata Nabi, "Man ahabba liqa Allah," siapa orang yang rindu berjumpa dengan Allah, ahabba Allahu liqa, maka Allah pun rindu berjumpa dengan siapa. Jadi siapa orang yang rindu akan kematian, maka Allah pun merindukan perjumpaan dengan si hamba itu. Bagaimana Allah mengapresiasi kerinduannya itu kepada hambanya, disebabkan karena kerinduan si hamba itu berjumpa dengan Allah. Sibuk seseorang ini untuk mencari kenikmatan di saat kematian. Di antaranya kita baca di dalam surah Al-Fajr, surah ke-89 di dalam Al-Quran ayat 27 dan selanjutnya. Itu para mufassir menjelaskan bahwa itu sebagai bukti kerinduan Allah kepada hamba-hambanya yang memang rindu kepada Allah. Jadi ayat hadis tadi, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa." Jadi orang yang kalau rindu berjumpa dengan Allah, maka Allah pun mengapresiasi kerinduan itu. Dengan Allah juga rindu kepada hamba. Jadi bukan hanya sekedar kita yang rindu kepada Allah,
Allah pun sama merindukan. Allah juga sama merindukan perjumpaan. Maka kerinduan Allah itu kemudian Allah tumpahkan dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu para mufassir jelaskan bahwa itu sebagai bukti kerinduan Allah disebabkan karena kerinduan siapa baik. Maka Allah ungkapkan kerinduan itu dengan mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang itu jiwa-jiwa yang begitu rindunya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Irji'i, kembalilah kalian ila rabbiki radiyatan mardiyah, ke pangkuan Tuhan kalian dalam keadaan ridho dan ridho. Jadi Allah menyebutnya dengan kata irji, kembalilah kalian. Allah tidak bilang ya wahai jiwa-jiwa yang tenang mutu matilah kalian, tidak. Tapi Allah memanggilnya dengan bahasa yang indah, irji, kembalilah kalian. Kenapa Allah menggunakan kata irji, kembalilah? Karena memang jika ini adalah bagian itu. Baca di dalam surah ke-15 dalam Al-Quran itu ayat 29. Bagaimana Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh ciptaanku ke dalam diri manusia. Makanya ini membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi. Kita berbeda dengan tumbuhan, kita berbeda dengan binatang, kita berbeda dengan jin, kita berbeda dengan iblis, bahkan kita berbeda sekalipun dengan yang namanya malaikat. Apa yang membedakan kita dengan malaikat? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Secara khusus Allah ciptakan roh yang kemudian ditiupkan ke dalam diri. Bahasa tasawuf ini bahwa kita ini adalah percikan cahaya. Kita ini bagian dari Allah. Makanya karena kita adalah bagian dari Allah, ada semua kerinduan manusia itu kepada Allah. Termasuk di antaranya kerinduan ingin berjumpa dengan Allah. Makanya kalau kita baca dalam perspektif tasawuf, orang-orang yang punya makom wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang punya makom wali-wali Allah, saking mereka rindunya dia kepada Allah, mereka katakan apa? Kalau seandainya Allah izinkan kami menentukan kematian bagi diri kami, pastilah kami menginginkan kalau bisa kematian itu dipercepat. Saking apa? Saking rindunya mereka itu berjumpa dengan. Ada nggak di antara kita yang ingin cepat-cepat? Ada? Ada ya? Ada yang terus ya? Statusnya berkelihatan. Jadi mereka itu orang-orang yang saleh, orang-orang yang punya makom wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Sampai mereka mengatakan itu, kalau seandainya Allah izinkan kami menentukan kematian bagi diri kami, pastilah kami menginginkan kalau bisa kematian itu dipercepat. Saking rindunya mereka. Hanya orang-orang yang semacam itu diapresiasi oleh Allah dengan Allah pun sangat merindukan perjumpaan dengan hamba itu. Makanya Allah katakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kalian ila rabbiki radiyatan mardiyah, ke pangkuan Tuhan kalian dalam keadaan ridho dan ridho. Nah sekarang masalahnya bagaimana supaya kita benar-benar orang-orang yang didilukan oleh Allah, orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan indah. Di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Faiduz Zabadi, nama kitabnya Tanbirul Mikbas ala Tafsir Ibnu Abbas. Kitab Tanbirul Mikbas ala Tafsirnya Ibnu Abbas. Itu Abu Thawir Syekh Faiduz Zabadi mengungkapkan tentang orang-orang yang dirindukan oleh Allah karena memiliki jiwa-jiwa mutmainnah. Nah, siapa orang-orang yang memiliki jiwa mutmainnah itu? Artinya orang-orang yang memang sudah mempersiapkan dirinya sebaik mungkin bagaimana kematian yang nanti dirahasiakan, yang dirahasiakan
yang nanti dirindukan oleh Allah. Di saat nanti ketika Allah memanggilnya untuk menghadap Allah, itu orang-orang yang pertama memiliki karakteristik as-sadiqatu bitauhid. As-sadiqatu bitauhid. Orang-orang yang memiliki prinsip dalam hidup adalah prinsip yang berdasarkan ketauhidan. Prinsip yang berdasarkan ketauhidan. Maka kalau kita coba pahami, kenapa kita ini hidup sering kali mengalami gundah gulana, penuh resah gelisah dan menghadapi hidup dan kehidupan ini? Ini karena apa? Karena kurangnya ketauhidan kita di hadapan Allah. Makanya ketika Allah belum menciptakan kita dalam bentuk jasad, Allah sudah mempersiapkan diri kita untuk bisa mampu melaksanakan hidup ini dengan baik. Maka Allah kemudian panggil kita di alam arwah ini. Maka baca di dalam surah Al-A'raf surah ke-7 dalam Quran ayat 172. Bagaimana Allah pada saat itu mengatakan alastu bi rabbikum? Kita kok menjawab qalu bala syahid. Kata Allah, bukankah aku ini Tuhan kalian? Lalu kemudian kita menjawab pada saat itu qalu bala syahid, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Jadi ketika kita berada di alam di mana ruh kita belum terintegrasi dengan jasad kita, Allah sudah mempersiapkan diri kita sebaik mungkin agar nanti kita hidup benar-benar as-sadiqatu bitauhidillah, menjadi pegangan dalam hidup kita di mana Allah segalanya dalam hidup. Maka kalau seandainya kita lemah menghadapi hidup, itu tanda bahwa ketauhidan kita itu perlu dipertanyakan. Itu saya baca dalam literatur tasawuf itu ada. Mungkin saya ulang-ulang ini, tapi mudah-mudahan jadi renungan buat kita semua. Ada seorang anak muda itu, waktu dia belanja di pasar begitu banyak dia belanjanya, sampai ada seorang ulama besar bertanya, anak muda begitu banyak dia belanjaan ini, apa ini milikmu? Dan untuk apa kau belanja sebanyak ini? Anak ini menjawab, Tuhan, saya ini sebenarnya seorang budak. Saya dipekerjakan oleh majikan saya, dan saya disuruh untuk membeli barang-barang ini karena besok akan menghadapi musim peceklik berkepanjangan. Majikan saya membeli ini untuk persiapan menghadapi musim peceklik. Jadi saya cuma seorang budak. Ulama ini tanya, anak muda, kamu tidak takut menghadapi musim peceklik? Kamu kan gak punya apa-apa. Kamu cuma seorang budak. Anak muda ini dengan tegar dia menjawab, kenapa saya mesti takut, Tuhan? Saya punya majikan, saya punya bos. Selama saya loyal, selama saya taat melaksanakan perintah majikan saya, gak mungkin majikan saya akan meninggalkan hidup saya. Ulama ini sampai tersentak, ya Allah, dia yang majikannya aja manusia begitu yakin akan hidup. Bagaimana dengan kita yang majikan kita Rabbul Jalil, Allah Jalla Jalaluhu? Kenapa kita masih takut dalam menghadapi ini? Hanya Allah tegaskan lagi dalam Quran, ma min dabbatin fil ardh illa Allahu rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang mau bergerak di muka bumi ini kecuali Allah sudah tentukan rezeki. Maka kalau kita sudah jadikan sandaran hidup vertikal kita hanya Allah, maka la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sudah tidak ada lagi rasa resah gelisah kita dalam menghadapi. Maka orang-orang yang punya keyakinan as-sadiqatu bitauhidillah itu nanti kata Nabi, pada saat dia mau meninggal dunia itu nanti Allah akan berikan sebuah kemuliaan sebelum kematian. Apa itu? Ketika nanti dia meninggal dunia, akan datanglah malaikat-malaikat yang Nabi menggambarkannya madan basar. Sepanjang penglihatan kita di situ malaikat akan turun. Untuk apa? Untuk kemudian datang menemui kita. Atas perintah Allah membawa harir, membawa kain kafan dari surga dan minyak yang begitu harum superba. Itu diberikan buat kita. Itu sebelum malaikat Israel alaihissalam. Sebelum malaikat Israel alaihissalam datang itu, nanti malaikat itu turun lebih dulu untuk membawa kain kafan dari surga yang Allah persiapkan dengan wangi-wangian. Baru kemudian malaikat Israel alaihissalam
Maka ketika itu malaikat Israil alaihissalam pun mengucapkan kalimat yang tidak jauh berbeda dengan kalimat yang Allah ucapkan pula kepada orang-orang yang salah. Kata malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila magfiratillahi wa ridwani. Itu ucapan malaikat. Malaikat Israel itu pada saat mencabut ruh kita itu dengan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila magfiratillahi wa ridwani. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kata malaikat, keluarlah ruh, keluarlah ruh ila magfiratillahi, menuju ampunan Allah dan keriduan Allah. Orang kalau sudah punya jiwa as-sadiqatu bi tauhidillah, maka di saat kematiannya saja Allah sudah muliakan. As-sadiqatu bi tauhidillah, kata Syekh Fairuz Zabadi, kuncinya satu ini. As-sadiqatu bi tauhidillah. Yang kedua, al-aminatu min azabillah, aman dari azab. Makanya ada satu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Nabi, "Ma min 'abdin yas'alullaha al-jannata salasa marrat. Qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah. Wa ma min 'abdin yasta'idzu billahi minan nar salasa marrat. Qalatin nar, Allahumma a'idhu minni." Itu kata Nabi. Ini baca juga di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Syekh Abu Lais As-Samarqandi. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba dia memohon kepada Allah surga. Pernah enggak kita mohon? Pernah. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Kata Nabi, salah sama roti diulang 3 kali. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin malah bilang marratain, boleh 2 kali. Au salah sama roti 3 kali. Jadi kita baca, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Pernah baca enggak 3 kali? Pernah ya, Ramadan. Kita mohon kepada Allah, kita ulang-ulang 3 kali. Apa kata Nabi? Qalatil jannah, maka surga yang kita mohonkan itu kepada Allah agar kita memasukinya, berdoa juga kepada Allah. Jadi bukan hanya kita yang berdoa kepada Allah, surga pun berdoa kepada Allah di saat kita mohon kepada Allah agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Apa kata surga? Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Wa ma min 'abdin yasta'idzu billahi minan nar salasa. Dan tidaklah seorang hamba memohonkan perlindungan kepada Allah dari api neraka. Dia mohon kepada Allah agar dia tidak dijebloskan ke dalam neraka. Sama, salah 3 kali diulang. Kita suka diajari sama guru-guru kita. Kalau baca Rabbana atina fid dunya diulang 3 kali pada satu waktu nama zamannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. 3 kali. Pernah dengar ya? Pernah ya? Itu kalau tidak, maka neraka itu juga sama, berdoa juga kepada Allah di saat kita berdoa. Apa doanya? Allahumma a'idhu minni, ya Allah jauhkan dia dari aku ya Allah. Makanya sebenarnya kata para ulama, sebenarnya sudah cukup kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan kita mengulang-ulang doa itu sudah cukup menghantarkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa ini jadi doa satunya. Karena sudah mewakili seluruh rangkaian doa-doa yang kita pernah mohonkan. Makanya orang-orang sufi doanya enggak banyak yang enggak kayak kita. Kalau mimpin tahiyat bisa 1 jam doa. Tadi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aman kita dari azab Allah. Caranya dengan kita baca doa. Yang ketiga, kata Syekh Fairuz Zabadi dalam kitab Tanwirul Ikhlas itu, orang kalau sudah mempersiapkan dirinya menghadapi kematian yang indah itu siapa? Mereka asyakiratu bi ni'matillah.
Asyakiratu bitakwa. Orang yang senantiasa bersyukur terhadap segala nikmat yang diberikan Allah kepada diri. Apa itu syukur? Sarful abdi jami'a ma'ana Allah wa kulika ilaih. Ketika seseorang mampu merepresentasikan segala kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah ke dalam dirinya dalam rangka untuk mencari keridhaan. Itu namanya bersyukur. Nabi itu termasuk orang yang paling bersyukur, bahkan lebih daripada laka syakir. Rasulullah itu ketika beliau sholat, itu sholatnya itu ya Allah, sampai nangis, dan tangisannya itu bisa berjam-jam. Itu dari sepertiga malam sampai menjelang subuh Rasulullah itu tangisannya berhenti, sampai ininya sampai basah dengan tangisan. Ada di antara kita kalau nangis sholat? Ada ya? Kita nangis kalau lagi ingat tapinya belum lunas. Itu ketika ditanya liman tabki ya Rasulullah, kenapa engkau sampai menangis ya Rasulullah? Apa jawabannya? Ketika ditanya, engkau kenapa masih nangis ya Rasulullah? Qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Karena Allah udah kasih jaminan kan, bahwa semua dosa-dosa sudah diampuni Allah. Kenapa masih nangis ya Rasulullah? Apa jawabannya? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Jadi seluruh aktivitas ibadah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dalam kehidupan itu semata-mata karena Rasulullah ingin menjadi hamba yang abdan syakur. Apa itu hamba yang syakur? Hamba yang bukan saja bersyukur dikala dapat nikmat, tapi dia juga bersyukur dikala dapat musibah dari Allah. Kita ini kan bersyukur kalau dapat nikmat doang ya. Alhamdulillah hari ini dapat rezeki, kita sampai sujud syukur. Tapi pernah enggak kita dikala dapat musibah kemudian kita bilang terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kebaikan buat kami? Pernah? Ya, misalnya nih kita kehilangan barang, kita bilang alhamdulillah ya Allah, terima kasih udah dihilangin barang saya. Ustaz Kohar datang, Ustaz saya lagi diuji ya Allah, dibagi-bagi barang Allah. Kenapa Ustaz Kohar? Lagi banyak duit. Tapi kita lagi gak punya duit ya gak bilang ujian. Jadi kita tuh selalu menganggap bahwa musibah itu sesuatu yang tidak enak. Tapi bagi orang yang abdan syakur itu, orang yang selalu menganggap bahwa bukan saja kenikmatan itu kebaikan, tapi musibah itu juga kebaikan. Makanya dia selalu bersyukur apapun yang diberikan Allah kepada diri.